Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dan kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru YAIN Kediri 2020. Semoga saudara semuanya menjadi bagian dari akademisi YAIN Kediri yang hebat, yang bisa berkontribusi untuk masa depan agama, bangsa, dan negara ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya Dr. Muhammad Yasin MPD selaku Ketua LPPM YAIN Kediri akan menyampaikan materi penelitian dan pengabdian mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian dari insan akademisi yang punya posisi penting. Adanya perguruan tinggi karena adanya mahasiswa, adanya dosen, adanya tenaga kependidikan atau staf. Adapun tugas pokok mahasiswa itu untuk mengembangkan potensi keilmuannya. Dan pada sesi ini mahasiswa perlu menunjukkan sikap, komitmen, dan ketekunannya untuk belajar untuk mengasah dan mengembangkan potensi keilmuannya. Tugas pokok mahasiswa adalah kuliah, dan ketika kuliah itu berbasis penelitian. Artinya apa yang dilihat, apa yang difikirkan, dan apa yang dikerjakan itu harus melalui proses meneliti. Meneliti baik itu yang bersumber dalam literatur atau berdasarkan pengamatan di lapangan langsung. Yang kedua, tugas mahasiswa adalah di samping kuliah untuk mengasah dan mengembangkan potensi keilmuannya, dia juga punya kewajiban mengabdi kepada masyarakat. Karena mahasiswa termasuk bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Di samping melakukan tugas kuliah, kemudian meneliti dan mengabdi. Yang ketiga, hasil dari proses belajar yang tekun, kemudian pengabdian yang sungguh-sungguh untuk masyarakatnya, maka dituangkan dalam bahasa tulis dan dikemas di sebuah jurnal atau media yang mempublikasi bagian dari kerja akademiknya. Para mahasiswa baru YAIN Kediri 2020 yang kami cintai, perlu kami sampaikan sebagai gambaran terhadap tugas-tugas pokok mahasiswa. Yang pertama, dalam perkuliahan mahasiswa berbasis penelitian dilandasi oleh filosofi konstruktivisme. Yang pertama, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi suatu persoalan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat membangun pengetahuan baru dari prosedur penelitian. Yang ketiga, mahasiswa diberi peluang dan kesempatan untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Yang keempat, mahasiswa mencoba menjawab untuk memahami atau mencahkan suatu masalah. Karena mahasiswa adalah disebut dengan agent of change, bisa memberikan perubahan terhadap pembaruan peradaban masa depan bangsa dan negara, maka diharapkan dengan memahami hakikat belajar yang berbasis penelitian, ilmunya betul-betul mantap, betul-betul punya kekuatan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Para mahasiswa baru YAIN Kediri 2020 yang saya cintai, adapun strategi dalam memadukan tugas perkuliahan
dan riset atau penelitian. Yang pertama, dalam rangka memperkaya kegiatan perkuliahan dengan isu-isu penelitian kontemporer. Yang kedua, dalam rangka memperkaya proses perkuliahan dengan kegiatan penelitian. Yang ketiga, untuk memperkaya proses perkuliahan dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian institusi. Yang keempat, untuk memperkaya proses perkuliahan dengan mendorong mahasiswa agar merasa menjadi bagian dari budaya penelitian, baik itu di fakultas maupun di program studi. Yang kelima, untuk memperkaya proses perkuliahan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki peneliti. Karena pada hakikatnya kita akademisi ini adalah peneliti yang belajar, dan belajar yang dilandasi oleh meneliti. Tanpa meneliti, basic keilmuan kita tidak kokoh. Untuk itulah kita sebagai akademisi harus berusaha belajar metodologi penelitian agar nanti wawasan kekayaan keilmuan kita itu dibangun di atas penelitian. Satu contoh peneliti barat, Clifford Geertz, itu menemukan teori sosial itu ada di Mojokerto, Kediri. Setelah mengamati adanya fenomena tentang level sosial, akhirnya dibagi menjadi 3, yaitu level santri, level priai, dan level abangan. Sehingga menjadi teori sosial dunia itu bermula kejeliannya mengamati fenomena sosial yang ada di Kediri dan akhirnya menjadi teori masyarakat dunia. Dan ini bermula dari kegiatan riset atau meneliti. Untuk itulah mari kita membangun budaya riset di perguruan tinggi khususnya di IAIN Kediri. Yang pertama, tradisi kampus memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung untuk melakukan penelitian. Yang kedua, kampus sebagai lembaga pendidikan yang merupakan tempatnya ilmuwan. Untuk itu, kampus harus memiliki peranan penting dalam melahirkan produk-produk akademis yang mampu bersaing dan bermanfaat bagi masyarakat dengan menghasilkan ide atau gagasan baru. Yang keempat, dalam rangka membangun budaya riset di perguruan tinggi, aturan kebijakan dan birokrasi akademik yang bersahabat sehingga budaya akademik berupa berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan inisiatif dapat muncul dari seluruh sivitas akademika di lingkungan kampus. Para mahasiswa baru IAIN Kediri 2020 yang kami banggakan, tugas perkuliahan mahasiswa itu berdampak pengabdian masyarakat. Jadi sekali mendayung kita bisa melampaui 3 pulau. Ya, sekali belajar kita juga bisa memberi manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar kita. Adapun tugas perkuliahan mahasiswa berdampak pengabdian masyarakat karena mahasiswa memiliki 3 peran penting, yakni sebagai iron stock, agent of change, dan moral force. Yang pertama, mahasiswa memiliki peran untuk menjadi iron stock, artinya sebagai pemimpin bangsa di masa depan yang diharapkan jauh lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin saat ini. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change memiliki arti. Dalam hal ini mahasiswa mampu membawa suatu perubahan
dalam perkembangan dan kemajuan untuk dirinya serta lingkungannya. Yang ketiga, peran mahasiswa adalah sebagai moral force yang memiliki peran penting dan fungsi moral terhadap segala sesuatu yang ada pada lingkungannya. Untuk itulah dalam kegiatan mahasiswa itu dikemas berbagai pendekatan. Yang pertama adalah kuliah kerja nyata. Jadi mahasiswa langsung bersinggungan dengan masyarakat, mengenali fenomena potensi yang ada di masyarakat, dan sekaligus menginspirasi berkembangnya potensi masyarakat secara optimal. Yang kedua, kreasi mahasiswa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat bisa dengan cara program Bina Desa. Ini biasanya kelompok-kelompok mahasiswa, baik itu di organisasi intra maupun ekstra, itu mengadakan bakti sosial. Dan ini bisa kita kategorikan adalah program Bina Desa. Potensinya, kekuatannya, idealismenya, kebersamaannya, maka bisa menghadirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Adapun yang ketiga, program kreativitas mahasiswa atau yang kita sebut dengan PKM. Karena mahasiswa punya bekal pengetahuan dan idealisme yang tinggi, maka dia akan menyuguhkan inovasi, kreasi untuk terus ikut membangun peradaban masa depan bangsa dan negara yang terus lebih baik. Para mahasiswa baru yang Kediri 2020 yang kami cintai, perlu dipahami manfaat dari perkuliahan yang berdampak pada pengabdian. Yang pertama, manfaatnya bagi mahasiswa memperluas jaringan bagi mahasiswa. Ketika kita menghadirkan kebermanfaatan untuk masyarakat, ini pada hakikatnya kembalinya pada diri kita mahasiswa. Ketika orang lain atau masyarakat mendapatkan manfaat, itu yang paling mendasar dan punya jangka panjang manfaat itu adalah diri mahasiswa yang bersangkutan. Untuk itulah ketika terjun mengabdi untuk masyarakat, itu sebenarnya pada hakikatnya memberikan manfaat untuk dirinya yang sesungguhnya, baik saat ini khususnya masa yang akan datang. Yang kedua, untuk melatih menggunakan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan. Masyarakat itu bisa menjadi kawah condro timuko untuk mengasah dan mengembangkan kompetensi keilmuan yang kita dapatkan di kampus, agar potensi kita ini betul-betul bisa keluar. Istilahnya Didi Kempot itu ambyar. Agar ambyar keluar dan memberikan kemanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Untuk itu, aktualisasi kiprah langsung ini adalah cara untuk menghadirkan kemanfaatan. Yang ketiga, untuk mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat dengan terjun langsung ke masyarakat. Masyarakat yakin terhadap kemampuan dan idealisme mahasiswa. Maka perannya ini kita sebut dengan tinta biru jasa mahasiswa. Dan ini harus kita jaga marwah, kepercayaan, trust dari mahasiswa bahwa kita adalah orang yang disebut dengan tinta biru jasa mahasiswa. Agar ini tetap kita sandang dengan kuat, maka kita harus juga menunjukkan bahwa di balik kemampuan kita juga mau mengabdi yang menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan untuk
masyarakat. Mahasiswa baru 2020 yang kami cintai, yang terkait dengan publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah, kita masih ingat bagaimana kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sudah ratusan tahun. Ya, apa yang terjadi sampai sekarang masih dimanfaatkan karena ditulis, ya, dan diabadikan dalam kitab. Termasuk kita sebagai akademisi, bagaimana kita menjaga kelestarian dari karya kita, maka bisa kita tuangkan dalam jurnal. Itulah kita sebagai akademisi, sebagai komunitas kampus, gagasan, karya keilmuan kita ini bisa dituangkan dalam jurnal. Apa jurnal itu? Jurnal adalah kumpulan tulisan ilmiah dalam bidang tertentu yang telah diseleksi sesuai dengan kaidah ilmiah dan diterbitkan secara periodik dalam bentuk catatan atau dalam bentuk cetakan atau digital. Ya, untuk sekarang ini untuk karya keilmuan itu sudah dipublish lewat digital atau online. Jadi sekarang ini untuk media massa, media sosial itu sudah didominasi oleh karya-karya yang disajikan, yang dikemas dalam digital atau online. Para mahasiswa yang kami banggakan, setiap mahasiswa harus dapat menulis karya ilmiah, baik dari rangkuman tugas, penelitian kecil, maupun ringkasan dari skripsi yang dibuatnya. Semua itu akan terasa dan berkembang jika ada kemauan untuk mencoba. Jadi dalam teori mengembangkan kemampuan berpikir keilmuan itu, jika seseorang tekun membaca, tekun berdiskusi, dan tekun sharing dengan para pihak, maka akumulasinya menjadi kristal-kristal keilmuan. Yang itu yang disebut dengan strategi kognitif. Strategi kognitif itu adalah akumulasi dari pengalaman berpikir keilmuan yang didapat dari membaca, dari menulis, dari diskusi atau sharing dari para pihak, terutama pihak-pihak yang kompeten di bidang keilmuan tertentu. Yang ketiga, bagi mahasiswa S1 untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Adapun mahasiswa S2 diharuskan menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional. Adapun mahasiswa yang akan menyelesaikan program doktor harus menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional atau internasional bereputasi. Dan itu semuanya bisa kita wujudkan setiap pribadi kita jika ada giroh, ada kemauan, ada semangat, ada ketekunan, ada usaha, ada tindakan real untuk terus mencoba menulis, maka produk-produk keilmuan kita akan abadi dan kita akan terus dikenang sampai kapanpun. Selagi dunia masih ada, karya-karya kita akan terus dijadikan rujukan generasi-generasi manusia yang akan datang. Itu pentingnya gagasan keilmuan kita tuangkan dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku atau dalam bentuk kitab. Para mahasiswa yang kami banggakan, perlu diketahui beberapa manfaat
dari publikasi artikel ilmiah ke jurnal. Yang pertama, memperdalam pemahaman terhadap materi perkuliahan. Yang kedua, latihan persiapan untuk tugas akhir. Yang ketiga, pengakuan atas karya ilmiah. Yang keempat, syarat wajib menjadi seorang akademisi atau dosen. Saya yakin ketika mahasiswa ini niat studi, tidak hanya ingin berhenti menjadi sarjana, tapi juga ingin menjadi magister, juga ingin menjadi doktor. Untuk itu ketika menjadi mahasiswa baru, marilah mulai tekun, mulai semangat, mulai intens untuk menuangkan gagasan, ide-ide dengan bahasa tulis. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita gagas, ya ini terlembagakan secara shift dalam bahasa tulis dan tertuang dalam jurnal. Demikian para mahasiswa baru YAIN Kediri 2020, semoga kampus ini bisa menjadi ladang yang subur untuk menyemaikan potensi keilmuan, dan saudara terus semangat untuk mengasah dan mengembangkan potensi diri. Kita tidak mungkin punya bobot keilmuan yang unggul, yang tangguh, yang luas wawasan kita jika tidak ada ketekunan diri yang kuat, yang intens, yang istiqomah. Dan jangan lupa untuk selalu minta doa dari orang tua, minta ridho dari orang tua, agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Sekian, dan atas nama LPPM mengucapkan selamat menjadi mahasiswa baru, dan kami ucapkan salam sehat, semangat, selamat, sukses selalu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, selamat, dan wabah COVID-19 cepat berlalu penuh ridha Allah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.